Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti dialog interaktif Dokter di Radio. Dokter di Radio dipersembahkan oleh 30 radio di Aceh. Kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, dan radio kesayangan Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Aceh. Dan untuk hari ini kita akan bersama kembali di Dokter di Radio yang disiarkan oleh 35 radio di seluruh Aceh. Juga ditayangkan di YouTube channel masing-masing radio di seluruh Aceh juga. Nah, seperti biasa, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik yang sedang hangat karena waktu belajar juga akan tiba, dan beberapa informasi yang kita dapat bahwa sekolah di Aceh, baik itu di Dinas Provinsi dan juga Dinas di Kemenak, akan membuka kembali sekolah dan pesantren. Bersama kita sudah tersambung bersama Kadis Pendidikan Aceh, Dr. Andes Rahmat Fitri MPA, juga ada pelaksana tugas Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Provinsi Aceh, Pak Zulkifli SAG MPD. Kita akan mulai dulu dengan Pak Kadis Pendidikan Aceh, Dr. Andes Rahmat Fitri MPA, atau sering juga dikenal dengan Pak Nanda. Assalamualaikum Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nanda, dari gambaran beberapa bulan ke belakang, bagaimana kondisi sekolah di Aceh ini? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Aliansi Radio Aceh, kemudian yang kami hormati Bang Wira Dharma, Kemenak Aceh, dalam hal ini Pak Jul yang mewakili Bapak Kemenak, kemudian teman-teman dari IDI, dari Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, kemudian teman-teman yang mengikuti siaran ini. Pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan perkenannya kita dipertemukan melalui radio, melalui udara. Dan tentunya harapan besar kita, apa yang kita bincangkan nanti, kedepannya kita sanggup dan mampu mewujudkannya untuk mewujudkan apa yang jadi harapan dan cita-cita kita bersama. Kemudian dalam Rasulullah SAW dalam menghantarkan kita umatnya ke jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang kami hormati, kondisi kekinian yang kita hadapi ini bukan hanya kita, tapi dunia geger dibuatnya. Konon lagi kita tentu gagap juga dalam menyikapinya. Karena ini menyangkut dengan bagaimana perubahan perilaku kita. Dari hal-hal kebiasaan yang kita lakonin, kita jalanin, tiba-tiba harus terhenti dengan kedatangan yang namanya COVID-19 ini. Dan kebiasaan-kebiasaan itu pula harus kita sesuaikan. Jadi penyesuaian kondisi dari hal-hal yang biasa ke tidak biasa awal-awalnya. Itulah apa yang kita sepakati dengan protokol kesehatan. Nah, bagaimana menyikapi itu? Kondisi-kondisi yang kita hadapi yang kemarin-kemarinnya kita bisa berlaku tidak ada sebagaimana yang diatur dalam protokol, tapi karena kondisi yang kita hadapi ini juga harus patuh, tunduk, taat pada protokol. Dan itu merupakan ikhtiar kita. Dan kita sepakati ikhtiar yang disetujui oleh WHO, dunia mengakuinya, kemudian para medis, dan pemerintah mengambil dari para ahli-ahli itu untuk bagaimana menghentikan penyebaran COVID itu. Itulah yang kita sepakati, ikhtiar itu adalah protokol kesehatan. Karenanya dalam jajaran kita, Dinas Pendidikan Aceh tentu rujukannya adalah bagaimana Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Namun dalam kondisi seperti ini tidak bisa sendirian, tidak sendiri kementerian memutuskannya. Dan itu semua rujukan dari gugus tugas. Namun kita tidak bisa berdiam diri. Kementerian sudah menyampaikan kepada kita bahwa ketika kondisi seperti yang kita gambarkan awal tadi, bagaimana belajar?
pada prinsipnya proses belajar harus terus bisa dilangsungkan dalam kondisi apapun. Proses ya. Proses belajar itu harus berjalan dalam kondisi apapun. Nah, kondisi yang kita pilih kemarin, karena salah satu yang bisa memutuskan mata rantai, ikhtiar kita sepakat ikhtiar itu adalah dengan tidak berkerumun, tidak terkumpulnya kita atau anak-anak kita atau masyarakat pada keramaian-keramaian, kemudian jaga jarak, masker, cuci tangan, dan seterusnya sebagaimana yang diprotokolkan oleh protokol kesehatan. Nah, untuk itu salah satu tempat yang strategis berkerumun itu adalah sekolah. Nah, karenanya dengan alasan itu pula lah sekolah itu dihentikan sementara. Untuk apa? Untuk mendukung kegiatan pemerintah menghentikan. Dan kita juga harus patuh dan tahan untuk juga melaksanakan apa yang disampaikan atau apa yang ditentukan oleh pemerintah. Karena itu ketika temu muka tidak bisa terjadi di ruangan, di sekolahan, maka salah satu yang berjalan kemarin itu adalah belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah inilah yang kita sudah evaluasi. Memang kendala tentu kita hadapi, apalagi kondisi daerah kita memang kalau kita ibaratkan ada Android nggak punya jaringan, ada Android ada jaringan nggak punya paket, ada Android ada jaringan ada paket gagap nggak bisa ngoperasionalkannya. Nah, ini kondisi-kondisi yang memang kita temuin, dan itu secara pelan-pelan namun pasti hal-hal seperti itulah yang harus benar-benar bisa kita juga sudah laporkan kepada kementerian kondisi-kondisi yang kita hadapi seperti ini. Artinya BDR itu dijalankan dalam dua versi. Pertama offline, yang kedua online, ya istilahnya daring dan luring. Namun kita mix keduanya, daring kita jalanin, luring juga nggak ditinggalin, ditambah lagi dengan keduanya. Jadi pola-pola seperti itulah dalam kondisi yang kita hadapi ini kita jalanin. Nah, baru-baru ini Pak Menteri sudah menyampaikan, sudah menginformasikan kepada kita, itu ada keputusan bersama Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Bapak Kementerian Agama, Bapak Kementerian Kesehatan, Bapak Kementerian Dalam Negeri, dan juga gugus tugas provinsi nasional. Nah, bahwa kementerian sudah menyepakati bahwa pada Juli nanti itu mulai tahun ajaran baru. Ini penegasan Pak Menteri karena memang ada wacana-wacana untuk menggeser tahun ajaran itu ke Januari. Namun kemarin kita sudah memastikan bahwa tahun ajaran itu tetap di Juli. Begitu. Jadi artinya itu dulu. Juli tahun ajaran, apakah memang Juli start semua aktivitas di di Dinas Pendidikan, Pak? Di pendidikan? Itu tadi beda kan. Jadi tahun ajaran tetap di Juli 2020 ini dimulai. Itu tahun ajaran. Karena kenapa harus Pak Menteri tegaskan seperti itu? Karena kemarin kan ada wacana untuk menggeser tahun ajaran itu di Januari. Nah, itu tidak terjadi. Sudah dikhususkan bahwa tahun ajaran tetap sebagaimana akademi kalender pendidikan kita yang sudah disepakatin adalah di Juli. Yaitu tepatnya di 13 Juli. Nah, itu dulu. Baik. Nah, bagaimana skema dan skenario? Pak Ananda, ya. kita akan stop dulu karena ada pembahasan ke depan tentang detailnya Pak bagaimana. Dan kita masuk ke Pak Jol dulu dari Kementerian Agama ini. Bagaimana Pak Jol kondisi sekarang ini pesantren dan juga sekolah umum yang ada di wilayah Kementerian Agama ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Aceh, yang kami hormati Ketua Radio Aliansi Aceh, Ketua Komisi Penyiaran Aceh, Bapak Moderator, Pak Wira yang kami banggakan, dan para pemirsa radio yang kami muliakan. Baik, terima kasih. Saya mewakili pelaksana tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr. Andes Haji Juledi Kasim, yang hari ini mungkin mewakili kami pada kegiatan berbahagia ini menyampaikan kondisi belajar mengajar di madrasah dan pondok pesantren. Para pemirsa yang kami muliakan, selama pandemi
COVID-19 ini, belajar mengajar itu di madrasah yang telah kita instruksikan itu dilaksanakan dengan belajar daring dan luring, sama seperti halnya dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Namun kami di Kanwil Kemenak Aceh, khususnya bidang pendidikan Madrasah Aceh, mencoba untuk melakukan evaluasi tentang kondisi belajar, mengajar yang kami instruksikan di madrasah selama ini. Kami dapatkan kesimpulan bahwa instruksi yang telah disampaikan kepada madrasah, dan ini hampir sama dengan sekolah karena kita mengikuti instruksi gubernur selama pandemi COVID-19 ini, kami dapat menyimpulkan kondisinya adalah dari 1.630 madrasah kami, itu hanya 33% yang melaksanakan pembelajaran daring atau jarak jauh. Kemudian 26,6% itu hanya melakukan sebahagian saja. Dan 40,1% malah sama sekali tidak melaksanakan pembelajaran daring atau jarak jauh. Dengan alasan sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nanda tadi. Artinya kondisi Aceh atau daerah Aceh saat ini itu tidak ada jaringan. Ada daerah yang tidak ada jaringan. Kemudian ada guru-guru kita yang tidak memiliki kuota internet, tidak memiliki HP yang Android, dan juga masih ada yang tidak paham IT. Jadi kondisi madrasah saat ini dalam hal kegiatan proses belajar mengajar secara daring dan atau belajar jarak jauh, kami menyimpulkan tidak begitu efektif. Begitu juga pesantren. Pesantren artinya madrasah yang boarding itu, kalau ranah di bidang pendidikan madrasah kita hanya diberikan wewenang untuk madrasah boarding. Kalau pesantren mungkin ada di Kabik Pontren, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bapak Julaidi. Kalau madrasah boarding malahan sama sekali tidak ada aktivitas karena umumnya peserta didik itu diliburkan. Mereka itu kembali ke tempat tinggal yang mungkin agak begitu jauh dari madrasah yang mereka tempati. Ini kondisi madrasah yang bisa kami sampaikan, Pak Wira. Terima kasih. Iya. Pak Jul, kita mau bertanya, tadi persoalan juga nanti akan sama juga dengan Pak Nanda. Ini menyangkut masalah ada sekian persen student atau siswa kita yang tidak mendapatkan fasilitas dengan metode daring. Ini bagaimana mengkomunikasikan ini? Bagaimana ilmu yang mereka bisa dapatkan selama COVID ini berlangsung? Baik, terima kasih. Hasil kesepakatan kami kemarin dengan tim gugus COVID Provinsi, bagi didik yang tidak mendapatkan fasilitas daring, kami mencoba untuk dengan luar jaringan, kami sampaikan kepada pendidik dan kepala madrasah untuk menyampaikan informasi tentang materi yang belum tersampaikan kepada peserta didik, atau dengan cara bisa dengan SMS atau dengan menyampaikan materi tiap rumah, dan itu pun masih diberikan fasilitas kepada peserta didik untuk bisa menyampaikan materi ke rumah peserta didik masing-masing. Itu hasil kami kemarin sepakat seperti itu. Berjalan efektif, Pak Jul, untuk itu? Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa keduanya itu tidak berjalan efektif mengingat kondisi pandemik ini. Mungkin para pendidik atau tenaga pengajar yang belum begitu paham tentang COVID-19 ini, sehingga takutlah bertemu dengan orang tua, takutlah berpergian. Hal ini mengakibatkan bahwa baik secara daring maupun luring itu selama ini kurang efektif. Iya, Pak Nanda dari Kadis Pendidikan Aceh, Provinsi Aceh. Ya, bagaimana Pak dari kendala yang Bapak sampaikan tadi sama ya dari Kanwil Kementerian Agama? Persoalannya tidak tercapai dengan alasan tertentu, bagaimana Pak Nanda? Iya, terima kasih Bang ya.
bahwa itu fakta ya kita hadapi. Karenanya kita bagi memang yang terjangkau ada akses jaringan itu daring berlangsung. Kendali pun tidak efektif. Ini harus digarisbawahi bahwa di kondisi-kondisi darurat seperti ini yang terkait seperti yang kami sampaikan tadi, yang harus digarisbawahi adalah prosesnya harus berlangsung. Efektivitas, efisiensi dan seterusnya dalam berjalan inilah apa yang kurang-kurang itu harus secara perlahan kita siapkan, disempurnakan. Nah itu dulu yang paling penting. Bagaimana memastikan proses itu berlangsung. Dengan kondisi yang kepayan seperti ini, masih banyak teman-teman guru kita yang muncul apa istilahnya rasa seorang pendidik itu mendatangi anak-anaknya. Itu kan lokasi kediaman siswa-siswa kita, ada yang di pinggir gunung, ada yang di kampung di sana dan seterusnya, dan itu didatangin. Polanya ini Pak, kita kemarin evaluasi di dalam jajaran kita mengantarkan sebagaimana yang disampaikan Pak Jul tadi juga, tapi dengan pola misalnya apakah dengan 4-5 anak atau 7 anak, paling banyak itu ya 7 anak, itu yang terdekat di mana, nah ini diantarkan bahan-bahan itu. Ini harus segera harus bisa dilakukan oleh yang luring. Nah, kita sudah sepakat itu nanti melalui satuan pendidikan, kepala sekolah dengan jajarannya, dewan guru, itu memastikan yang tidak terjangkau dengan fasilitas IT ini harus diantarkan bahan pembelajaran itu. Dan begini lagi satunya lagi, selama ini kita tidak diwajibkan untuk memenuhi kurikulum itu. Bisa saja kepada si anak kita yang di rumah menanyakan bagaimana kondisi yang dihadapi, dituliskan. Jadi literasi itu juga salah satu pembelajaran yang luar biasa. Jadi anak kita bisa keluar intuisinya dalam kondisi kekinian yang dihadapi di rumah, di lingkungannya, itu bisa ditulis dan itu juga bisa akan dinilai nantinya. Artinya yang kami sampaikan adalah kita tidak pakem harus memenuhi kurikulum itu. Karena itu memang sudah diberikan registrasi oleh kementerian. Begitu Pak. Iya. Pak Nanda, ini sekarang kan kita mau tidak mau kita harus masuk ke dalam normal baru. Artinya dalam kondisi Aceh sekarang kita temui kemarin ada 10 yang positif, kemudian hari ini kita dapat informasi ada 7 perawat atau petugas kesehatan kita terkonfirmasi positif COVID-19. Artinya virus ini terus berkembang di Aceh. Nah, kira-kira konsep apa nantinya dari Dinas Pendidikan Aceh itu akan diterapkan dalam new normal pendidikan di Aceh? Iya Bang, jadi kembali kami sampaikan bahwa pada Juli nanti itu adalah dimulainya tahun ajaran baru. Bagaimana skema pembelajaran? Yaitu tadi akan diputuskan setelah mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas. Nah, prinsip kita, kesehatan dan keselamatan peserta didik itu bagi para pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat itu merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Karenanya Dinas Pendidikan Aceh atas arahan dan bimbingan Pak Gubernur, kemudian kita juga terus berkoordinasi dengan gugus tugas provinsi, dengan teman-teman dari Kemenak, juga MPA yang terkait, khusus juga dari teman-teman Komisi 6 DPR Aceh. Nah ini tidak bisa serta-merta kita membuka ataupun mengundang anak-anak kita ke sekolah. Sebelumnya harus kita bisa pastikan bahwa dari sekian sekolah, dari 808 sekolah se-Aceh yang di bawah kewenangannya provinsi, itu harus kita pastikan di samping protokol kesehatan juga harus ada SOP yang ketat bagi satuan pendidikan kita. Nah, ini harus betul-betul salah satu misalnya, kalau protokol kesehatan sudah jelas, pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan dihindari kerumunan, itu udah jelas itu protokol tepat itu nggak bisa ditawar-tawar. Jadi itulah makanya yang kami bilang tadi adalah berubah kita ke perilaku seperti yang kita hadapi sekarang ini. Dari kemarin kan kita nggak seperti itu. Nah, pembiasaan inilah yang harus bisa kita laksanakan dalam keseharian. Begitupun di satuan pendidikan. Karenanya protokol kita, SOP kita itu sangat ketat. Misalnya Bang, siapa yang memastikan ketika ketibaan anak-anak kita di sekolah, baik di antar maupun di dalam sendiri, agar tidak terjadi kerumunan? Betul.
Oke, siapa yang memastikan tidak terjadi kerumunan ketika bubaran sekolah? Betul. Nah, artinya setiap satuan sekolah harus ada petugas COVID sekolah bersama UKS, karena UKS di situ ada juga dokter, dan bagaimana berkoordinasi dengan gugus tugas di masing-masing kabupaten kota sampai ke kecamatannya. Jadi ini harus ada setiap satuan pendidikan. Kemudian bagaimana dengan durasi pertemuan, durasi pembelajaran? Kalau normalnya mungkin sampai 45 menit, mungkin sekarang 20 atau 25 menit. Kemudian begitu pun pertemuan di dalam lokal itu tidak bisa lagi secara sebagaimana sebelumnya, misalnya ada 30 orang, sekarang harus paling 15, ya atau 18 begitu. Nah ini harus kita pastikan. Memastikannya nggak dengan laporan saja, Bang. Jadi ini mungkin insya Allah nanti hari Senin teman-teman dari Satuan Pendidikan sudah dapatkan informasi dari kita, dan kepada kepala kantor cabang kita juga di kabupaten kota, kemudian para pengawas kita juga sudah dapat informasi untuk apa? Untuk memastikan kelengkapan semua protap-protap yang kita sampaikan. Nah, nanti diberikan waktu untuk sosialisasi. Kemudian kita simulasikan. Jadi kita nanti akan membagi tugas kepada teman-teman nanti semuanya. Harus memastikan di satuan pendidikan itu mana sekolah-sekolah yang sanggup dan mampu untuk menjalani ini jika tatap muka ya. Karena pola belajar kan belum disampaikan. Bisa dengan tatap muka, bisa dengan BDR, nanti kita lanjutkan dengan penyempurnaan, dan bisa juga kita mix keduanya. BDR itu dengan offline dan online gitu. Jadi ini belum ke situ, tapi kita harus siapin itu, Bang. Kenapa? Siapa tahu nanti pada saat Pak Mas Menteri menyampaikan bahwa setelah mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas, karena kondisi daerah gugus tugas itu yang menentukan. Merah, kuning, hijau itu mereka yang menentukan. Bisa aja hari ini kita kuning, besok bisa hijau. Sebaliknya, besok bisa hijau, terusnya bisa. Nah ini harus kita antisipasi, harus update terus gitu. Makanya untuk membuka sekolah itu berlapis aturan-aturan yang harus kita buat. Nah, memastikan satuan pendidikan itu mampu dan sanggup menjalaninya, memastikan bisa dilaksanakan. Nah, inilah kita harus turun memastikan kita lakukan simulasi. Nah, selanjutnya apa? Dari hasil simulasi itu, dari hasil kita nanti cek log ke lapangan, memfaktakan sekolah-sekolah semuanya, baru nanti kita sampaikan kepada Pak Gubernur. Dia akan memberi rekomendasi kepada kita keizinan untuk melaksanakan atau membuka sekolah. Jadi tahapan-tahapan itu harus kita pastikan dulu, Mas. Gak bisa tiba-tiba kepala dinasnya ngajar harus, ayo anak-anak, ayo ke sekolah, ayo sekolah. Gak bisa seperti itu. Jadi protap inilah yang kita sendiri memastikannya, satuan pendidikan siap melaksanakan, siap menjalankannya dengan prosedur-prosedur kesehatan yang sudah kita ketahui bersama. Itu dulu Bang. Iya. Jadi artinya Pak Nanda, ini sekolah walaupun tahun ajaran baru belum bisa dipastikan tanggal berapanya sekolah itu baik dilakukan secara daring atau offline langsung di sekolah ya? Itu sangat tergantung kepada kondisi daerah. Alhamdulillah kondisi daerah kita Aceh, alhamdulillah, dan ini kita harus menjaga bersama dan berdoa kepada Allah, semoga Allah menyegerakan yang namanya virus itu meninggalkan Aceh, meninggalkan Indonesia, dan meninggalkan dunia. Ya, itu yang paling penting dulu. Jadi kondisi ini nggak bisa parsial ya, Mas. Ya Bang Wira. Jadi kita memang nggak bisa sendiri untuk memutuskannya. Jadi ada gugus tugas yang akan memberi rekomendasi bagaimana kondisi-kondisi yang dihadapi oleh daerah masing-masing. Begitu, Mas. Pak Jul, kalau di Kanwil Kemenak Provinsi Aceh, ada perbedaan antara pandangan dari polanya, Pak Jul? Baik, kami rasa antara Dinas Pendidikan Aceh dengan Kanwil Kemenak Aceh itu satu visi. Dalam melihat pandangan umum tentang kondisi new normal, kita akui bahwa pandemi COVID-19 ini memang berdampak sangat signifikan pada seluruh tatanan dunia pendidikan di Indonesia, terutama proses belajar mengajar. Untuk kembali pada tatanan new normal atau kehidupan baru, kami melihat bahwa harus mematuhi protokol kesehatan. Dan itu tergantung dari kondisi daerah, tadi sesuai dengan Pak Nanda sampaikan. Kemudian oleh WHO juga telah menetapkan beberapa syarat sebelum pemerintah menerapkan new normal ini. Artinya bahwa daerah harus memastikan penularan terkendali. Saya rasa untuk di Aceh mungkin bisa terkendali itu.
Kemudian sistem kesihatan juga dalam keadaan baik. Jaminan langkah pencegahan di lingkungan kerja. Mencegah kasus impor COVID Aceh sangat ketat itu. Dan memastikan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penyebaran dan pencegahan COVID ini. Oleh karena itu kami merasa bahawa kalau memang syarat itu dapat dipenuhi, mungkin keadaan new normal dapat terlaksana dengan baik. Dan kita menginginkan atau memutuskan untuk kembali kepada tatanan hidup baru. Namun semua itu tetap mengikuti protokol kesehatan, Pak Ira. Terima kasih, Pak Ira. Ya, Pak Jol. Di Kanwil Kemenak ini kan ada beberapa pesantren yang juga menerapkan boarding ini, Pak Jol. Dan ada beberapa sinyal mereka akan melanjutkan kembali. Ini memang ada wewenang dari Kanwil Kemenak untuk bisa memastikan mereka tidak berjalan sebelum ada instruksi dari Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Baik, terima kasih. Kita dalam memberikan instruksi tetap mengacu kepada panduan. Kalau kemarin sudah keluar panduan 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Sekarang kita menunggu instruksi gubernur bahawa dari panduan 4 menteri itu hari ini disampaikan bahawa pesantren itu dilarang untuk melaksanakan boarding atau asrama. Nah, hal ini jika nanti pemerintah Aceh menginstruksikan mungkin diberlakukan zona hijau. Kalau memang karena secara Indonesia kita hijau, tapi secara daerah mungkin ada daerah yang merah atau kuning atau oranye. Jika nanti mungkin Pak Gubernur memberikan kondisi zona Aceh itu hijau semua, insya-Allah untuk boarding ini kita akan sampaikan, akan kita buat surat edaran bahawa silakan melaksanakan kegiatan tatap muka untuk tahun ajaran baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan gitu, Pak Ira. Pak Jul, saya mau memastikan, berarti Kemenak atau Kanwil Kementerian Agama ini belum akan melakukan tatap muka dalam jangka waktu dekat? Baik, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kasih pendidikan madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Kota kemarin. Dari hasil rapat itu menyimpulkan bahawa semua madrasah baik yang regular maupun yang boarding sudah siap melaksanakan kegiatan tatap muka kalau nanti tanggal 13 Juli sesuai dengan kalender pendidikan diberlakukan tahun ajaran baru. Nah itu. Jadi diberlakukan tahun ajaran baru ini agak sedikit berbeda dengan Provinsi Aceh yang tadi saya tangkap bahwa memang tanggal 13 adalah tahun ajaran baru, tapi belum bisa dipastikan proses belajar mengajar langsung itu akan berlangsung. Kami mencoba untuk menyamakan komitmen dengan Dinas Pendidikan karena kalender pendidikan Aceh itu ditandatangani oleh dua dinas Pendidikan Aceh dan Kanwil Kemenak Aceh. Jadi untuk tahun ajaran baru itu sama antara Dinas Pendidikan Aceh dan Kanwil Kemenak Aceh, yaitu hari pertama masuk sekolah atau madrasah itu tanggal 13 Juli. Nah, kami untuk memastikan tanggal 13 Juli itu alangkah indah dan baiknya kita menerima instruksi dari gubernur biar sejalan proses kegiatan belajar mengajar di Aceh. Baik Pak Jul, sepakat kita. Pak Nanda, ini yang paling terakhir Pak Nanda, saran kira-kira kepada siswa, kepada orang tua yang khawatir sekali kepada anaknya yang akan masuk sekolah dalam jangka waktu dekat jika proses itu akan berlangsung. Apa nasihat atau saran dari Pak Nanda untuk orang tua dan juga siswa kita dalam menyongsong new normal ini? Iya. Baik, Bang Wira. Kita sebenarnya begini ya. Jadi konsep dari pusat pembelajaran itu sebenarnya kan tidak hanya sekolah saja. Jadi pertama lingkungan keluarga. Yang kedua ya tentunya lingkungan masyarakat. Yang ketiganya itulah lingkungan sekolah. Nah, satu yang tidak bisa berjalan efektif, tentunya kedua lagi ini lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu tuh harus juga. Bagaimana
terus-menerus bisa memberikan edukasi-edukasi atau sosialisasi sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak malah sebaliknya. Nah inilah ketundukan dan kepatuhan kita untuk bersama-sama mengikhtiari diri. Sebagaimana kita sepakati, ikhtiar itulah yang namanya protokol kesehatan. Itu ditaati, dijalani, itu salah satu juga edukasi. Nah, ini yang tadi sebagaimana yang disampaikan, kami ingin garis bawahi sebagaimana yang Pak Jo sampaikan bahwa tidak ada perbedaan antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, dalam hal ini Kanwil Agama. Bahwa kemarin Pak Menteri, 4 Menteri ini sudah menyepakati pertama boarding itu dalam masa transisi ini itu masih menunggu kondisi-kondisi yang lebih baik. Artinya boleh dijalani. Kemudian bagi keluarga, bagi orang tua, bagi masyarakat misalnya yang masih cemas dengan kondisi ini mengantarkan anak ke sekolah, itu kita dapat juga informasi kemarin bahwa dibenarkan nggak usah diantar ke sekolah, dia tetap aja belajar di rumah, dan ini juga nanti di jajaran kita memberi pelayanan sebagaimana yang dilakukan di sekolahan, gitu ya. Bagaimana kami sampaikan ada pola-pola, ada beberapa pola yang kita kembangkan untuk bagaimana sampai pembelajaran itu kepada anak-anak didik kita. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya banyak hal ya kita belajar dari COVID ini. Tidak hanya minusnya, tapi banyak juga plusnya yang harus kita ikuti, bahwa terus terang ini perubahan perilaku yang harus kita sikapi dan harus kita jalani. Jadi tidak bisa lagi sesuka kita, tidak bisa lagi sembarangan, bahwa fakta itu ada, bahwa COVID-19 itu memang terjadi, dan kita juga mengalaminya. Karenanya ikhtiar kita bersama itu harus bersama-sama pula untuk melaksanakan, untuk patuh agar apa yang kita hadapi cepat berlalu, selesai dengan cepat, tidak lagi dalam kondisi seperti ini. Jadi kita nanti masuk ke transisi, setelah transisi baru nanti normal. Nah, pembiasaan inilah yang harus kita pastikan bisa kita lakukan setiap saat. Dulu Mas Ira mungkin, Bang Wira mungkin masih ingat, waktu awal-awalnya kita dipaksain pakai helm kan? Susah kan? Nah sekarang gimana? Coba kalau nggak ada helm kayaknya nggak pas tuh naik sepeda. Betul. Ya kan? Ya naik sepeda motor maksudnya. Ya. Begitupun ini sekarang, malam-malam, siang-siang, pagi-pagi gitu bangun tidur, kita udah mandi semuanya pasti. Kemudian satu hal lagi yang terakhir buat anak siswa kita, buat anak didik kita, jika nanti memang tatap muka sudah dibenarkan, maka di rumah itu pastikan sudah wudhu. Nah, itu, jadi sudah wudhu gitu. Jadi sama-sama kita menjaga, sama-sama kita melaksanakan patuh dan tunduk apa yang diamarkan oleh pemerintah, dan itu adalah ikhtiar kita bersama dan kita sepakat begitu. Karenanya kami sepakat dengan keinginan, jadi bukan juga kita melatar belakangi bahwa kan ada juga kan orang-orang tua kita yang menyampaikan, pajan dibuka sekolah yo, yang keriting, dan yang di rumah cara alamnya kan gitu. Juga bukan itu dasarnya. Kemudian juga ada teman-teman yang cemas, apalagi ikatan dokter anak Indonesia tuh lompat-lompat mereka. Nggak bisa ini sembarang-sembarang. Nah itu dia. Jadi semua informasi, semua masukan itu menjadi referensi kita. Wah oleh itu Pak Nanda. Untuk kita bawa dalam forum kebersama kita. Terus bersama kita, MPA, kemudian DPRA Komisi 6, kemudian juga dari Dinas Tarian Islam, Dinas Daya. Kita terus berkoordinasi, terutama sekali dengan gugus tugas provinsi. Iya. Begitu Bang. Iya, Pak Jul, bagaimana masukan Pak Jul ini kepada murid atau siswa serta orang tua ini yang masih tetap melakukan daring ini dari rumah masing-masing sebelum sampai kita fase transisi dan new normal nanti? Baik Pak Wira yang kami muliakan, kami mengharapkan terutama pada wali siswa atau peserta didik, jika nanti belajar tatap muka diberlakukan pada tanggal 13 Juli, dan kami di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dari hasil kajian dan pertimbangan, jika pemerintah menginginkan, kami sudah siap untuk melaksanakan kegiatan tatap muka pada tanggal 13 Juli. Jadi harapan kami kepada orang tua, jika nanti memang jadi diterapkan belajar tatap muka tanggal 13 Juli, mengharapkan untuk mematuhi segala
protokol kesehatan. Kami sudah menyusun, kami di kantor wilayah sudah menyusun protokol kesehatan, yaitu bagaimana siswa berangkat dari rumah ke madrasah, kemudian protokol kesehatan untuk siswa, guru dan tenaga kependidikan selama dia berada di madrasah, kemudian juga protokol kesehatan mulai dari rumah sampai ke madrasah. Kemudian bagaimana siswa pulang dari madrasah ke rumah kembali, itu dan bagaimana standar protokol di lingkungan madrasah, di kelas, di lab, kemudian tempat praktek, tempat ibadah, dan kesehatan perjalanan mulai dari madrasah sampai ke rumah. Ini sudah kita susun semuanya, dan ini akan kita sampaikan kepada orang tua wali murid. Jika ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka kami yakin bahwa penyebaran COVID-19 ini dapat dicegah. Kemudian, jika pun nanti terlaksana kegiatan tatap muka tanggal 13 Juli ini, kami di madrasah sudah menyiapkan semua fasilitas, protokol kesehatan, sarana dan prasarana. Kami sudah melihat, memonitoring, hampir semua madrasah saat ini sudah menyediakan tempat cuci tangan, sanitizer, madrasah sudah disinfektan itu. Kemudian ruang UKS sudah dibenahi, kemudian masker sudah disediakan, sudah ada termogan, kemudian ada pemetaan peserta didik mana yang daerah kuning merah yang mungkin nanti akan belajar di tempat madrasah yang bersangkutan. Ini sudah kita lakukan ini, makanya kami hanya tinggal menerima instruksi dari gubernur, mungkin juga hasil rekomendasi nanti kami dari Kemenak dan Dinas Pendidikan ke tim gugus Aceh. Kami mengharapkan bahwa melihat kondisi hari ini, orang tua sangat menginginkan bahwa bulan Juli ini madrasah dibuka kembali. Artinya ada belajar tatap muka, bukan lagi secara daring yang memang kondisi Aceh tidak memungkinkan. Kemudian harapan kami juga supaya nanti satu sama lain menyenangkan atau aman, kami mengharapkan orang tua bersama komite itu membuat kesepakatan dengan madrasah atau satuan pendidikan terkait dibuka kembali madrasah dan kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di kelas. Kesepakatan itu tetap perlu menerapkan protokol kesehatan. Yang terakhir Pak Wiram, kami mengharapkan juga para orang tua selalu berdoa seperti tadi saran Pak Nanda, berdoa kemudian mengarahkan anaknya untuk mengikuti protokol kesehatan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker jika mereka keluar dari rumah di Kamang itu perlu. Dan harapan kita COVID-19 ini cepat selesai di bumi Aceh ini dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak Nanda. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Kadis Pendidikan Aceh, Dr. Andes Rahmat Fitri, MPA, yang sering juga dipanggil dengan Pak Nanda. Assalamualaikum Pak Nanda. Terima kasih banyak Bang Wira. Ya, terima kasih waktunya, luar biasa. Ya, sama-sama Bang. Ya, kemudian Pelaksana Tugas Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Provinsi Aceh, Bang Zulkifli SAG MPD. Terima kasih Bang Jul. Siap, terima sama-sama. Ya, mudah-mudahan apa tujuan kita sama-sama untuk bisa mensosialisasikan pendidikan di Aceh ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan Dokter di Radio, dipersembahkan oleh Radio Peduli COVID-19. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Mari kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Dan disiarkan serentak oleh 30 radio di Aceh.